Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, teman-teman dari jemaah Tangporja. Apa itu Tangporja? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa atau belum bertakwa, ya bukan petunjuk. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Bagi yang ada takwanya, surau yang sedang proses berapa persen? 15% ini nantinya mudah-mudahan sesuai dengan arti nama surau itu, yaitu bentuk bangunan itu hendaknya siapa saja yang melihat menjadi tertarik, kemudian ingin tahu lebih dekat, lebih dalam, diharapkan bisa bergabung bersama kita di jamaah ahli shafa wal wafa ini. Maka semua anggota Tangporja harus tahu maksud dan tujuan, serta nyocokno ambek jenenge surau yang dibangun bareng-bareng. Maka diharapkan pula tiap-tiap anggota Tangporja menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Ini gitu. Di pelaksanaan itu derek-derek nopo nih Tangporja nih. Secara nopo nih, secara materi kehidupannya kan macam-macam, enten sing sugih, enten sing biasa. Tapi semangat nggih banyak enten sing takok. Kulo niki dikene kerja bakti nopo ya toh Pak, yo karo-karo nggih ngoten. Kalau ada kegiatan semuanya. Itu berarti itu juga nanti termasuk orang-orang yang tertera di hudalil. Ya, yang begitu itu sudah pasti termasuk muttaqin, termasuk yang membuat dia begitu kan ketakwaan. Mudah-mudahan menjadi simbol huda, kepribadiannya itu menjadi petunjuk bagi muttaqin yang lain yang ingin meningkatkan menuju menghakikikan ketakwaannya. Secara arti hudal muttaqin kan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Otomatis berarti kita ini kan sebagai pelopor dan sponsor. Iya betul, sponsor. Nah ini kan tidak mengkhususkan jamaah ini apa secara keseluruhan masyarakat. Ya siap sandunya, selalu begitu kita, nggak boleh, jangan disempitkan. Ya muttaqin dalam arti seluas-luasnya, bahkan ya bukan hanya manusia, tapi sak jin-jin, bangsa jin yang beriman bertakwa ya banyak. Gak manusia kok, jin-jin. Artinya pokoknya makhluk, malaikat, manusia, jin yang bertakwa ya kita persilahkan untuk turut merasa memiliki surau yang sedang kita bangun itu. Bukan begitu Pak Lurah, laju tonggone desa. Nah ini kan ada Gus yang bertanya pada saya, Gus, tanggal Pak Lajo, karena dengan kesibukan saya Pak Lajo untuk saat ini yang saya sedekahkan belum ada. Saya hanya sedekah doa. Apa doa ini bisa dikatakan masuk dalam kategori hudalil muttaqin, termasuk tapi masih berdoa aja. Pak Lajo niki sing sanjang ngoten boten sat.
Oh, bukan saya. Karena beliau mampu selain doa. Doa itu terakhir. Yang paling dibutuhkan dalam hal ini ya pertama dana. Itu prioritas ini dana. Kemudian tenaga ya pasti. Setelah kalau bagi yang tidak punya harta sama sekali, jangan kecil hati, bantulah dengan tenaga. Kecopok tio apa kuno siapa no gak dibayar pokoknya dikei mangan anak mangan juga ya. Bagi yang tak punya harta, tak bertenaga, jangan kecil hati. Gak apa-apa jene gak duwe, jene lemes dolor enggak masalah, enggak dosa, enggak salah. Bantulah dengan doa. Jadi benar. Kalau yang ketiga ini enggak ada alasan untuk tidak bisa. Iya. Nah, ini Pak Soleh. Tapi ini gugus. Ya apa? Lurai suwae nek bengi keliling obrak tangga. Ya itu pelopor hudalil muttaqin. Ini mau niku lurai. Ngoten niku misbah niku nggih. Tasik meneh niku mawon. Dia ayo nanti keen. Saking sayang. Disi ono. Nah, itu matur. Ya disi aku sih. Tak durunge dibangun niku sapa sing ngurus. Padahal berjuangnya dewe-dewe di bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Melangkung nduk sikile dewe-dewe. Tapi dengan ini kompleks lah, sikile ke atas, sikile duit nggak ada, nggak ada. Jadi kamu merusak ibu. Amin. Oh iya, dan ya nggak perlu dipamer-pamerkan ya kan, pasti sudah action. Ini Bu, kalau ini seberapa urgensinya makna mutakin itu diberikan, karena dalam kegiatan sholat Jumat ataupun ketika kita puasa, tujuan dari kegiatan puasa itu atau aktivitas kita puasa itu supaya menjadi orang yang bertakwa, termasuk ketika kita mendengar khutbah Jumat disampaikan bahwasanya bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi seberapa urgensinya makna takwa ini dalam kehidupan kita. Takwa itu yang paling mendasari kedudukan Islam, agama Islam kita. Itu awal akhir Islam itu dilemei takwa. Saking utamanya takwa itu menjadi rukun khotib ketika berkhutbah. Wajib menyampaikan wasiat takwa. Seandainya lupa, walaupun lupa, ya harus diingatkan. Jadi tidak sah kalau khotib ketika berkhutbah salat Jumat itu tidak menyampaikan ittaqullah. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus. Dan mengutip minimal satu ayat di Al-Quran. Ya semua sudah paham itu, selalu mendengar khotib berkhutbah itu di awal penyampaiannya pasti usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian juga kepada diriku sendiri, dari khotib, wasiat taqwallah. Takwa itu, hakikat takwa itu puncaknya Islam. Ada tiga tangga besar-besar. Pertama taubat nasuha, kemudian inabat, termasuk inabat ini juga istiqomah, kemudian takwa. Takwa yang dimaksud di sini adalah takwa haqqat takwa, takwa yang hakiki. Setelah ini kemudian iman, ya 3 level. Puncak iman itminan, bisa tenang di keributan. Kayak orang topo, orang dikudo apa dianu gak obah gak anu, itu puncaknya iman. Puncak iman adalah awal ihsan, kedudukan mulia di sisi Allah yang diduduki oleh para wali.
yang ya 3. Pertama muraqabah, kedua musyahadah, yang ketiga ma'rifat. Maka puncak ihsan adalah ma'rifat. Orangnya al-arif billah. Arif billah itu pasti wali. Orang yang sudah benar-benar mengenal Allah, kenal, ngerti karepe Gusti Allah. Hamu, hamku, hamka. Paham ilmu, paham laku, paham karepe Gusti Allah. Di setiap situasi dan kondisi, di balik setiap takdir baik buruk itu bisa membaca karepe Gusti Allah ini. Nah, kita juga terlahir dari seorang ibu yang muslim, kemudian berkembang dari balita, remaja, bahkan dewasa sampai saat ini. Kita itu hidup di kalangan dan di komunitas orang-orang muslim. Nah, kan boleh dikata atau secara otomatis kita itu menjadi seorang muslim, Gusnya. Ya. Nah, kan di dalam kehidupan tidak cukup sampai di situ, kan banyak derajat dan makom-makom. Di antaranya kita harus menaikkan dari muslim menjadi mukmin, Ya. dari mukmin menjadi muhsin, dari muhsin menjadi mukminin, gitu. Ya, mungkin. Nah, dari tahapan-tahapan semacam itu tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah, diterima atau tidak pengabdian kita sebagai seorang hamba ini. Nah, kita tidak tahu, itu kan prerogatif Allah, dan kita sebagai manusia itu kan bukan karena prestasi ibadah kita. Nah, dari sini kami juga kita ini ya belum tahu mau diterima atau tidaknya. Nah, sebenarnya kalau boleh dibilang ya kita tuh inginnya itu instan maksudnya itu ya instan, kerja kecil tapi hasil yang tanpa mengetahui rumit-rumitnya laku dan waktu gitu, Bos. Itu aja Karena itu karena mungkin keawaman kami ini minta penjelasan dari Gus William, gimana kiat atau cara-cara kita itu bisa menaikkan per level atau per derajat ini. Ya. Sesungguhnya muslim itu atau agama Islam kita ini, nama agama kita itu Islam, penamaannya Islam. Namun di dalamnya itu terdapat 3 rukun. Rukun agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Ikon tidak termasuk rukun. Artinya persis seperti rukun Islam 5 itu. 1 rukun itu tiang penyangga mendirikan bangunan. Apabila 1 tiang itu patah atau tidak ada, maka ambruk. Nah, rukun agama kita itu 3. Nah, ini Islam, iman, ihsan. Jika hanya Islam toh, imannya belum, ini ya belum disebut agama Islam. Is itu I durung ana S. Nah, gitu. Kenapa kok kemudian disebut Islam? Ya di sing awal sing digawe jeneng. Udah ngene. Wong tuwa duwe anak 3, lanang 3. Sapa kono Imron, Sodik mesti diceluk Abu Imron, bahasa Arab gitu, orang Arab. Bapak Imron, padahal ya bapak Ali mbek bapak Sodik, tapi sing barep sing diane seperti itu. Penyebutan nama Islami. Tapi tidak cukup itu, ya harus ada imannya, harus ada ihsannya. Ini sudah tergabung menjadi 1, kayak kopi, gula, banyu. Wis gak iso dipisah wis, nek dibahas bahasan situ-situ, kopi ku ireng, rasane pahit, tapi pahit-pahit enak. Gula iku rasane putih, rasane lagi. Banyu iku ngono iku bahasan.
Tapi untuk laku pengeterapan, ya ketiganya itu harus iya. Benar kan? Nah, Islam itu sisi lahiriah. Sisi dohir kita ini Islam. Iman itu batininya, bangsa hati. Iman itu cabangnya, iman itu rukunnya iman 6, cabangnya 70 sekian. Nah, itu bisa diringkas dibagi loro koyok sigar jambe. Iman itu disigar parubiak, separone isine syukur, separone sabar, separone syukur. Wong nek gak ono sabare, gak ono imane. Wong nek gak ono syukure, gak ono imane. Jadi isine iman itu sabar lan syukur. Kalau sebutkan Islam, iman dan ihsan. Bahwa tiga-tiganya harus berjalan selaras. Untuk mampu menjalankan ketiga-tiganya secara selaras, apa yang harus kita lakukan? Menuju menyempurnakan iman Islam itu tidak ada cara lain selain berguru. Kita harus mohon kepada Allah, jangan bertanya kepada manusia soal guru pembimbing rohani. Bertanyalah langsung kepada Allah dengan cara sholat istikharah 2 rakaat, kemudian setelah salam berdoa, dan saat berdoa yakinlah diijabah. Allahumma ya dalilal mutahayyirin dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, zat yang menunjukkan jalan orang-orang yang sedang bingung mencari guru, tunjukkanlah aku kepada orang yang menunjukkanku kepadamu. Ya, ini orang yang menunjukkan kita kepada Allah adalah, kalau istilah Al-Qur'annya, waliyan mursyida. Kalau bahasa nasional kita gitu, guru spiritual Islam. Kalau bahasa santrinya ya ulama, warasatul anbiya. Itu tanpa guru sulit gitu untuk mencapai. Bukan sekedar sulit, diyakini tidak bisa. Kalau menyempurnakan iman Islam tanpa bimbingan guru musik itu tidak akan sempurna. Kalau iman Islam ya itu semua ya hidayah dari Allah. Menuju menyempurnakan iman Islam itu tidak bisa tanpa dibimbing oleh guru mursyid dan baiat thariqah. Dan di situ pasti diajak ya tirakat riyadhah pokoknya sing lah. Ya guru itu mewakili wakil Allah di bumi sekaligus penerus perjuangan Rasulullah, atau ya wakilnya Allah, ya wakilnya Rasulullah. Nah, itulah arti wasilah itu, perantara yang mengenalkan hakikat Gusti Allah, mengenalkan hakikat Kanjeng Nabi. Termasuk ke jamaah wilayah Tangkorjan itu berorganisasi menuju kesempurnaan kegiatan itu. Kadang itu penuh dengan ya namanya berorganisasi, kumpulan, rentang-rentang itu kegiatan kesehatan, tapi berjuangnya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Subnadinya masing-masing. Bahkan tenaga pikiran dan hartanya itu dicurahkan untuk kesehatan. Apa itu juga ini teman-teman cepat semangat, masalahnya ke daerah-daerah Tangkorjan ini lagi pingin ada spot semangat. Ya. Karena ada yang itu mohon penjelasannya. Ya, silakan dibaca firman Allah. Banyak sekali yang memerintahkan dengan sangat jelas, bukan bahasa isyarat atau bahasa sanepo sindiran, enggak, tapi terang-terangan memerintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah all out bi anfusikum, dengan diri pribadi yang ada pada kalian itu, wa amwalikum,
dan harta benda kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Bukankah harta benda dan diri kita ini bukan milik kita? Jadi titipan. Kalau milik Allah, dititipkan ke kita untuk ya harusnya ya dijalankan di jalannya yang sesuai dengan aturan mainnya yang sudah jelas di Al-Quran dan hadis itu. Dan yakinlah bahwa api elek balik nang awake dhewe. Siapa yang menanam menuai, siapa yang memberi akan diberi, dan dilipat gandakan minimal 10 kali, bisa tak terhingga. Jadi, kalau yakin itu ya sekali lagi imannya dan cintanya kepada Allah. Jadi itu terima kasih apa waktunya dan sami-sami pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kami. Ya sama Pak Bos. Matur suwun sami-sami.